dan minimum dari fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, jadi di soal untuk mencari nilai optimasi itu biasanya ada yang namanya fungsi objektif atau fungsi tujuan. Ada soal yang menyebutkan itu fungsi objektif, ada juga yang menyebutkan fungsi tujuan sama aja. Atau ada juga yang tidak menyebutkan kata-kata fungsi objektifnya, jadi langsung aja gitu. Kita untuk menyelesaikannya kita langsung aja coba satu contoh ya. Contohnya misalnya begini, soalnya nilai maksimum fungsi objektif yang memenuhi fungsi objektif tulis fx, y sama dengan 2x tambah y. Nah, ini adalah fungsi objektifnya. 2x tambah y yang memenuhi himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan kurang dari sama dengan 80, terus x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Ini soalnya. Nah, kita akan mencari nilai maksimum. Nah, nilai maksimum itu berarti nilai yang terbesar. Si objektifnya yang ini 2x tambah y. Terus pertidaksamaannya yang ini 3x tambah 2y, x tambah 2y, terus x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian pertama caranya adalah mencari dulu DHP. Jadi langkah pertama itu sama kayak kita mencari DHP. Berarti kita bikin ininya persamaan dulu ya. Ini kan ketidaksamaan, kita bikin jadi persamaan dulu. Berarti 3x tambah 2y sama dengan 180. Terus cari titik koordinat, masukin x-nya 0 berarti y-nya berapa? Kalau x-nya 0 berarti kita tutup x-nya ini. Berarti 180 dibagi 2 berapa? 180. 120 ya. Iya betul, 60. 120 ya. Dibagi 2 jadi 60, berarti titiknya 0,60. Sekarang kalau y-nya yang 0 berarti x-nya 120 bagi 3 Oke, 40. Jadi 40,0. Sekarang garis yang kedua, x tambah 2y sama dengan 80. Berarti kita dapat titiknya kalau x-nya 0, y-nya 40. Oke, 40. Jadi titiknya 0,40. Kalau y-nya yang 0 80. Oke, x-nya 80. Jadi 80,0. Sekarang setelah kita dapat titik koordinat, kita masukin ke koordinat kartesius. Ini
yang garis kedua. Garis kedua itu 0,40. Nah, kita kan tadi menulisnya yang kita butuhkan aja. Tadi 0,60 itu di atas. Berarti kalau 0,40 ada di bawah 60 ya. Boleh kayak gini asal naruhnya betul gitu. Kalau 40 ada di bawah 60. Terus yang satu lagi 80,0 di sumbu X. Berarti sumbunya X. Oke. Sekarang kita uji daerah. Uji daerah masukin 0,0. Jadi daerahnya garisnya itu kan 3x tambah 2y lebih kecil dari 120. Itu kan benar ya. Terus kita masukin 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 120. Berarti pernyataannya benar atau salah yang ini? Benar, Bu. Oke, benar. Satu lagi, x tambah 2y lebih kecil sama dengan 80. Berarti 0 kurang dari sama dengan 80. Ini pernyataannya? Benar. Sip. Nah, karena dua-duanya benar. Nah, ini kan garis yang pertama itu yang merah ya. Benar berarti mendekati 0 ya. Mendekati 0 itu ke bawah apa ke atas? Bawah, karena 0-nya kan ada di bawah ya. Bawah. Yang garis yang biru juga sama ke bawah. Sekarang tinggal kita arsir. Arsirnya berarti kita mulai dari yang paling dekat dengan 0. Garis yang paling dekat dengan 0 itu kan garis yang biru ya. Batasnya garis yang biru, berarti nggak boleh melewati garis yang biru. Terus pas ke bawah ganti garisnya jadi yang merah, nggak boleh melewati garis merah. Berarti, nah terus jangan lupa kalau kita juga punya ini x lebih besar dari 0 sama y lebih besar sama dengan 0. Ini kan berarti daerahnya harus di positif atau x-nya atau daerahnya itu nggak boleh melewati sumbu x, nggak boleh melewatin sumbu y, karena daerah yang positif itu ada di kanan sama di atas gitu ya. Ini DHP-nya yang tengah. Nah, kemarin kan kita belajar sampai sini. Nah, berarti sekarang kita lanjutin untuk menemukan nilai maksimum. Ini lihat, perhatiin DHP-nya. DHP-nya ini kan membentuk segi 4 atau sisinya ada 4, tak beraturan. Kalau sisinya ada segi 4 itu kan ada 4 sudut. Jadi sudut-sudut yang dekat dengan DHP atau yang sudut si DHP ini kita tandain. Ini ada 1, 2, 3, terus 4. Kita namain titiknya. Misalnya ini titik A, yang ini titik B, yang atas titik C, yang atas lagi titik D. Yang A ini berarti titiknya 0,0. Yang B titiknya berapa? Berapa? 40,0. C-nya belum, D-nya 0,40. Nah, titik C ini kan belum diketahui ini berapa titiknya. Kan kita nggak bisa tebak ya. Dia itu sejajarnya sama titik X berapa, sama Y-nya berapa. Nah, maka dari itu titik C ini kan coba lihat. Titik C adalah perpotongan dari garis yang merah sama garis yang biru. Garis merah ini tadi kita buat dari persamaan pertama, garis biru dari persamaan kedua. Berarti kita bisa cari X dan Y pakai eliminasi substitusi untuk mencari titik C dari kedua persamaan tadi. Titik C persamaan yang pertama kan 3X tambah 2Y sama dengan 120.
120. Terus X tambah 2Y sama dengan 80. Nah, untuk cari X dan Y kan kita bisa pakai cara substitusi eliminasi ya, kayak yang kemarin. Tuh. Berarti kalau mau eliminasi ini kan udah bisa langsung eliminasi ya, karena udah sama. Kita kurangi 120 kurangi 80. 40. Nah, terus 3X dikurangi X 2X. Jadi X nya sama dengan 20. Terus kalau X nya sama dengan 20, kita substitusi ke persamaan yang gampang aja ya, yang kedua. Yang kedua itu X tambah 2Y sama dengan 80. Berarti 20 tambah 2Y sama dengan 80. 2Y sama dengan 80. 80 kurang 2. Sip. Berarti Y sama dengan ini dulu kan 60 ya, baru Y-nya 30. Jadi titik C adalah 20,30. Nah, udah dapat titik C. Nah, kita kan punya 4 titik tuh. Kita mau masukin, baru kita masukin ke fungsi objektif. Jadi kalau ibu buat kayak gitu dulu. Titik. Terus yang sini fungsi objektif. Kayaknya ada yang belum. Oke. Titik ya, fungsi objektifnya tadi 2X tambah Y ya. Kita masukin titik-titik yang tadi udah kita tandain. Titiknya ada titik A dulu. Titik A. Titik A 0,0. Terus ada titik B 40,0. Titik C 20,30 dan titik D 0,40. Sesuai sama yang tadi udah kita tandain ya. Masukin ke fungsi objektif, berarti 2 kali 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya. Terus 2 kali X-nya 40, berarti 2 kali 40 ditambah Y-nya 0, berarti 80. Yang terakhir 2 kali terakhir sih yang ketiga 2 kali 20 tambah 30, berarti 40 tambah 30 70. Terus yang D 2 kali 0 tambah 40, berarti jawabannya hasilnya 40. Sekarang tadi pertanyaannya mencari apa? Mencari nilai maksimum. Nah, dari keempat nilai ini kan ada 0, 80, 70 sama 40. Mana yang paling maksimum? Yang terbesar. Nah, nilai 80. terbesarnya adalah 80. Ya. Sampai sini ada pertanyaan.